Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengamati pendapat para sahabat, imam madhab dan para ulama atas akidah Mujassimah Wahabi. Wahabi kerap kali mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, melarang untuk mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain adalah mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Bagi sebagian orang yang telah menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, merupakan sebuah kekufuran. Karena mereka meyakini suatu yang tidak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti pada surat Thaha, ayat 5. Yang mereka senantiasa menjadikan ini ayat tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ayatnya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu yang maha pengasih, yang bersemayam di atas arasy. Berkata Syekh Mahmud Muhammad Khattab As-Subki di dalam kitabnya Ittihaful Kainat, halaman 3-4. Beliau mengatakan, mayoritas ulama salaf dan khalaf telah mengatakan bahwa seseorang yang meyakini bahwa Allah berada pada arah adalah kafir. Kemudian diikuti dengan pendapat Imam Ar-Razi. Beliau mengatakan, inna i'tiqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy aw kainun fis sama'i fihi tashbihullahi bi khalqihi wa huwa kufrun. Berkata Imam Ar-Razi bahwa sesungguhnya keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala duduk atas arasy atau berada di langit terdapat padanya penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka itu merupakan suatu kekufuran. Berkata Syekh Abu Nu'aim Ibn Hammad, beliau adalah guru Imam Bukhari, man syabbahallaha bi khalqihi kufrun wa ijma'ul ummati al-muhammadiyyati ala dhalika intaha kalamus subki. Barang siapa yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, maka ia kafir. Dan ijma umat Islam menegaskan akan hal tersebut. Demikianlah kata Imam As-Subki. Imam Taqiyuddin Al-Husni Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi dalam kitabnya
Daf'u syubahi man syabbaha wa tamarrad. Beliau berkata, ba'da an nazahallaha 'anil makani wal kayf, li'anna al-kayfa min sifatil hadith, wa kullu ma kana min sifatil hadith Allahu munazzahun anhu, wa itsbatuhu lahu kufrun muhaqqaqun 'inda jami'i ahli sunnati wal jamaah. Setelah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat dan sifat makhluk, karena sifat makhluk termasuk sifat baharu, dan semua yang bersifat baharu itu adalah makhluk. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala suci ia dari segala sifat baharu. Menetapkan sifat baharu bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekufuran yang pasti menurut kebanyakan orang ahlus sunnati wal jamaah. Berkata Syekh Al-Kamal Ibn Humam Al-Hanafi, man qala Allahu jismun la kal ajsami kufrun. Zakara dhalika fi syarhi Fathil Qadiri bab sifatil a'immah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu jisim atau benda, tidak seperti jisim, maka ia telah kafir. Telah menyebut demikian di dalam kitab Syarah Fathul Qadir pada bab sifat imam-imam. Kemudian berkata Syekh Al-Azhar, Profesor Salim Al-Bishri, man i'taqada anna Allah jismun aw annahu mumasun lis-suttahi al-a'la min al-arshi wa bihi qala al-karamiyah wal yahud wa haula la naza'a fi kufrihim. Naqalahu anhu Syekh Salamah Al-Qada'i Al-Azami fi kitabih Furqanil Quran halaman 100. Barang siapa meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jisim, atau bahwa dia menempel pada atap yang tinggi dari arsy, dan ini yang dikatakan oleh Al-Karamiyah dan Yahudi, tidak ada perbedaan pendapat atas kekufuran mereka, Mujassimah, Musyabbihah, dan Wahabiyah. Perkataan ini dikutip oleh Syekh Salamah Al-Qada'i Al-Azami dalam kitabnya Furqanul Quran pada halaman 100. Sahabat ahlu sunnah wal jamaah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah terkait komentar-komentar dari ulama-ulama terkemuka yang semuanya adalah ahli ilmu dan masyhur mengenai akidah Mujassimah, Musyabbihah, dan Wahabi. Kita tidak boleh menutup mata dan hati terhadap kesesatan mereka dan kebejatan mereka dalam menyebarkan fitnah untuk menghalalkan darah umat muslim sedunia. Ini adalah sejarah yang tidak mungkin dibohongkan karena bisanya untuk dibuktikan. Coba kita lihat, terjadi perang di mana-mana disebabkan Mujassimah dan Wahabi radikal. Sebagai contoh, perang Suriah berawal dari fitnah kepada pemerintah. Mereka menuduh pemerintah sudah membunuh rakyat, padahal hukum berontak terhadap pemerintah yang sah selama tidak memaksa rakyat untuk kufur adalah haram hukumnya. Slogan mereka ingin mendirikan khilafah, tetapi namun dengan membunuh dan merampas kehormatan umat Islam. Bahkan mereka tidak segan membunuh seorang ulama, Dr. Ramadan Al-Buti, sewaktu mengajar tafsir di dalam masjid. Wahai umat Islam, percayakah kita dengan kebohongan mereka? Percayakah kita dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Sesungguhnya, siapa saja yang tahu sejak mereka di tanah haram, yang menumpahkan darah umat Islam pada awal abad ke-19, akan membenci mereka. Orang-orang Mujassimah, Musyabbihah, dan Wahabi, sekalipun mereka berpakaian dan beribadah layaknya sebagai seorang muslim, sesungguhnya mereka bukanlah dari golongan salaf,
walaupun mereka menamakan diri sebagai salaf, akan tetapi sejatinya mereka itu adalah Wahabi. Karena ulama yang mereka ikuti bukan ulama yang kurun terbaik. Kurun terbaik Nabi adalah 100, 200 sampai 300 Hijriah. Sedangkan ulama yang mereka ikuti adalah ulama dari mulai abad ke-700 sampai hari ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita terus terjaga dari golongan yang membahayakan ini, yaitu golongan Mujassimah, Musyabbihah, dan Wahabi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.